Budi dipersilakan. Terima kasih Bu Cut. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesempatan dan kesehatan. Dengan bersyukur itu kita berharap nikmat itu akan ditambah Allah. Semoga kita harapkan kita diistiqomahkan dalam mempelajari Al-Quran, dan sehingga Al-Quran sebagai jalan hidup kita terbedakkan dalam diri kita, dan kita menjadi paham makna dan maksud apa yang pesan disampaikan dalam Al-Quran. Tadi kita sudah mendengarkan uraian tentang surah Az-Zumar yang di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Pak Rudi. Selanjutnya kita bacakan surah tadabbur dari surah Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufiha fis suri fa fasa'ati fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa amman yasha' wa man fil ardi illa man yasha Allah summa nufiha fihi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun. Sadaqallahul azim. Wa nufiha fisur fa asaqiqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya Allah. Sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian summa nufiha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Kemudian dia ditiup sekali lagi, maksudnya trompet tadi ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Az-Zumar ayat 68. Ayat semakna dengan Az-Zumar ayat tadi terdapat pada surah An-Naml ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yanfahu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah wa kullun atauhu dakhirin.
Sadaqallahu azim. Wa yauma yanfuhu fisur fapazi amam fis samawati wa man fil ar illa man Allah. Dan ingatlah ketika pada hari sangkakala ditiup sehingga terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Wa kullun atauhu dakhirin. Semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Kemudian dijelaskan juga bahwa di dalam surah Al-An'am ayat 73 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Qauluhul haqq. Allah walahul mulku yauma yunfahu fis-sur. Alimul ghaibi was syahadati wa huwal hakimul khabir. Al-An'am ayat 73 maaf. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Wa yaqulu kum fayakun, sungguh benarlah ketetapannya. Maka pada hari itu, wa yauma, pada hari itu, pada ketika itu dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Qaulul haqq, firmannya Allah itu, firman Allah itu adalah benar. Walahul mulku yauma yunfahu fisur, dan miliknya lah segala kekuasaan pada hari atau pada waktu sangkakala ditiup. Semuanya tidak punya kekuasaan. Raja-raja yang ada itu akan mati, itu akan siapa pemilik yang akan mati, hanya Allah yang hidup karena dia yang maha hidup. Kemudian alimul ghaibi was syahadah, dan dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wa huwal hakimul khabir, dialah yang maha bijaksana, yang maha teliti. Itulah Allah menunjukkan kepada kita siapa Allah. Allah pencipta, kan dia dengan penciptaannya benar, dia berkuasa. Cara penciptaannya dia sudah jelaskan, dia berkuasa pada hari itu, tiada ada yang berkuasa lain selain daripada dia. Kemudian dalam surah Al-Fir ayat 16 Allah berfirman, Yaumahum barizun la yahfa 'alallahi minhum syai' lamanil mulkul yaum lillahil wahidul qahhar, yaitu pada hari ketika mereka tampak dengan jelas di hadapan Tuhannya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari sisi Allah. Maka dia berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lalu mereka menjawab, lillahil wahidul qahhar, milik Allah yang Maha Esa dan maha mengalahkan. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Haqqat ayat 13, 14 dan 15 itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza nufiha fisur nafhatun wahidah. Apabila sangkakala tiup dengan sekali tiupan, wahumilatil ardu wal jibalu padukat tang doadak kata wahidah, bumi dan serta gunung diangkat lalu dibenturkan dengan sekali benturan, fayauma idzin waqa'atil waqiah, maka pada hari itu terjadilah kiamat. Itu di dalam proses hari kiamat dijelaskan di situ. Pada hari peniupan langit dan gunung-gunung segala macam, gunung hancur, maka langit pun hancur, maka itulah yang terjadi, maka hari kiamat. Dalam surah An-Nazi'at ayat surah 79 ayat 13 dan 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa inna ma hiya zajratun wahidah fa izahum bisyahirah. Itu janganlah sulit, jangan dianggap sulit. Pengembalian dilakukan hanya sekali tiupan. Sekali kita itu mereka hidup kembali. Jadi ayat ini mengulang ayat yang kita bahas tadi. 2 kali tiup, tiup pertama, tiup kedua, maka tiup kedua akan kembali. Itu tidak sulit bagi Allah yang sudah hancur menjadi
kembali sempurna. Itu ayat ini menjelaskan kepada kita. Dalam surah Safat ayat 19 Allah berfirman, fa innama hiya zajratun wahidatun fa izahum yanzurun. Sesungguhnya kebangkit itu hanya satu teriakan, satu tiupan yang kedua, maka seketika itu mereka bangun dari kematian dan mereka melihat apa yang terjadi. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 52 Allah berfirman, yauma yad'ukum fatastajibuna wa bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Yaitu ketika itu dia memanggil kalian, lalu kalian mematuhinya sambil memujinya dan mengira tidak diam di bumi kecuali hanya sebentar. Dalam surah Ar-Rum ayat 25 Allah menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih summa iza da'akum da'wah minal ardi iza antum tahrujun. Di antara tanda-tanda kebesarannya bahwa berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian ia memanggil kamu pada hari kiamat dengan sekali panggil dari bumi, seketika itu pula kamu keluar dari kubur. Dalam surah As-Saffat ayat 24 Allah berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Kemudian di situ tahanlah mereka di tempat perberhentian. Di halte kita berdiri di situ ditahan. Sesungguhnya mereka akan ditanya tentang kebangkitan dan perilaku mereka. Ini di padang mahsyar kita berhenti di situ, kita ditanya tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita yakini. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasannya pada surah Az-Zumar ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asraqatil aradu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyina was-suhada'a wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Di situ dikatakan padang mahsyar, bumi waktunya pada itu menjadi yang datar, itu padang mahsyar menjadi terang seterang-terangnya dengan cahaya Tuhan. Kemudian buku catatan amal diberikan kepada setiap orang, para nabi dan para saksi pun dihadirkan, lalu diberikanlah keputusan di antara mereka dengan keputusan yang adil. Jadi satu pun tidak ada yang dizalimi. Pada surah Al-Anbiya ayat 47 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nadha'ul mawazinal qisti bil mawada'ul mawazinal qistal yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun say'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat, sehingga tiada seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit, sekalipun amal itu sebesar biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dalam surah An-Nisa ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa min ladunhu ajran azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah.
Kemudian jika sesuatu sebesar zarah itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar. Itulah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Begitu kita ada kesalahan, maka kita dihukum sesuai dengan kesalahan itu. Begitu ada kebaikan, kita diberi balasan yang berlipat ganda. Karena oleh karena itu berlomba-lombalah kita untuk berbuat kebaikan dan tinggalkanlah segala kesalahan. Kalaupun berbuat kesalahan, kita bersegeralah untuk bertobat. Demikianlah harapan kita, semoga kita istiqomah, ya, kita diistiqomahkan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan, membahas Al-Quran, memperlomaninya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Itulah harapan kita semua. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini pasti ada kekeliruan. Oleh karena itu, mohon dimaafkan. Karena kita sebagai pelajar tidak terlepas dari kesalahan, dan kita sebagai manusia juga tidak terlepas dari kesalahan. Kalau itu mohon dimaafkan. Kemudian kepada Allah kita minta ampun atas apa yang telah kita lakukan, atas kekeliruan kita, atas kesalahan kita. Dengan minta ampun itu kita berharap pertemuan kita ini diberkahi, diridhoi, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.